mengajukan pertanyaan, ya silakan. Nggih. Apa yang ditanyakan nanti jadi semampu saya dalam menjawab. Semoga nanti bisa membantu dalam kegiatan Mbak Aurora di kampus. Nggih, baik Bu. Langsung saja nggih Bu. Nggih. Untuk pertanyaan pertama ini mengenai implementasi program. Bagaimana pendapat Ibu tentang program literasi yang diterapkan mahasiswa Kampus Mengajar 5 di sekolah? Untuk program Kampus Mengajar yang sudah dilaksanakan di SD Negeri 1 Karanganyar, Kecamatan Karangrayong, Kabupaten Grobogan, hal ini sangat membawa dampak positif bagi sekolah kami, dikarenakan dalam kegiatan literasi ini benar-benar bisa merubah karakter dari peserta didik kami. Demikian. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan literasi yang dilakukan di sekolah? Untuk kegiatan literasi yang dilaksanakan di SD kami, yaitu pembiasaan ya, berupa pembiasaan yang nanti berkesinambungan dengan kegiatan pembelajaran ataupun PBM di kelas. Jadi itu dari kami membiasakan literasi itu membaca misalkan 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Literasi sendiri itu sebenarnya banyak macamnya ya, tidak hanya membaca ataupun hafalan Asmaul Husna. Ini anak-anak juga kami terapkan setiap pagi, Mbak. Jadi membaca, kemudian membaca Asmaul Husna, ini juga banyak kok macamnya literasi itu di SD kami. Cuman ini di SD kami saat ini memang baru itu ya. Jadi kami jadwalkan dari hari Senin misalkan kita pembiasaannya upacara, hari Selasa pembiasaannya Asmaul Husna, hari Rabu khusus membaca 15 menit sebelum PBM, kemudian bisa menyanyikan lagu wajib, terus Sabtu kegiatan senam, begitu seterusnya berputar, Mbak. Demikian jawaban saya. Baik. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya tentang efektivitas program. Yang pertama, pertanyaannya, apakah Ibu melihat perubahan dalam minat baca anak sejak mengikuti program ini? Coba diulang, tadi putus-putus, sempat putus-putus. Nggih, Bu. Tolong diulang. Baik. Ya. Apakah Ibu melihat perubahan dalam minat baca anak sejak mengikuti program ini? Program Kampus Mengajar ini memang ada perubahan, Mbak. Jadi dari peserta didik kami, setelah dari para mahasiswa Kampus Mengajar ini praktek di sekolah kami, anak-anak itu terbiasa. Setiap kali istirahat, sekarang ini juga tertarik membaca di perpustakaan. Jadi mereka itu memilih-milih judul yang mereka sukai, namun ya terbatasnya buku, sehingga itu memang saya jadwalkan supaya tidak berebut ya. Jadi setiap hari berganti. Saat istirahat itu misalkan kelas rendah itu Senin, Selasa, Rabu, kemudian kelas tingginya Kamis, Jumat, Sabtu. Namun ya tadi hanya waktunya setiap istirahat. Tapi lain kali dalam pelajaran misalnya membaca, ini bisa kami lakukan pada saat kegiatan ekstrakurikuler. Begitu, Mbak? Baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu menilai efektivitas program literasi ini? Putus-putus lagi, Mbak. Diulang lagi, pelan-pelan saja. Bagaimana Ibu menilai efektivitas program literasi ini? Dari penilaian saya tentang efektivitas masalah literasi ini, memang sangat efektif sekali ya. Jadi untuk kegiatan literasi ini kita sisipkan dalam pembelajaran, memang sangat berpengaruh kepada prestasi anak. Karena apa? Yang namanya literasi
nanti juga ada kaitannya dengan numerasi ya. Tidak hanya sekedar membaca, tapi juga berhitung. Tapi ini literasinya dengan membaca ataupun dengan literasi itu, akhirnya anak-anak peserta didik kami itu bisa memahami maksud, tujuan, apa yang dibaca. Atau paling tidak kalau dia itu sudah membaca soal-soal yang misalkan untuk anak-anak yang kelas tinggi, yang kaitannya dengan kelas 5 itu ya Mbak, itu setiap tahun kan ada ya, apalagi AMBK itu, jadi anak-anak juga ini kalau membacanya tanpa kita galakkan ataupun kita giatkan literasinya, maka anak itu akan sulit dalam memahami bacaan ataupun dalam memahami soal-soal. Efektivitas saya memang itu ya harus kita giatkan. Jadi kita giatkan peran serta guru juga siswa di dalam pelaksanaan literasi. Demikian, Mbak. Baik. Nggih. Itu untuk efektivitasnya nggih, Bu. Kemudian apa tantangan terbesar dalam mengkoordinasikan program literasi? Untuk tantangan ini tentunya memang membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu yang tidak begitu instan. Jadi tidak instan karena apa? Yang namanya tantangannya itu ya, misalkan anak-anak itu kadang-kadang mungkin masih ada rasa malas untuk membaca karena terbatasnya buku. Ini juga tantangan bagi kami karena terbatas buku sehingga anak itu tidak bisa dengan leluasa ataupun setiap saat membaca, dikarenakan terjadwal itu saja kelas rendah dan kelas tinggi. Nah ini untuk itu dari literasi ini, untuk tantangannya ke depan memang pengadaan buku bacaan itu sangat penting, dan tempatnya juga ya, itu memang saat ini di SD kami untuk perpustakaan sudah ada. Namun kendalanya, tantangannya yaitu jumlah bukunya masih terbatas. Demikian, Mbak Rora, jawabannya. Selanjutnya, bagaimana sekolah mendukung siswa dalam mengikuti program literasi? Cara mendukung kami antara lain selama ini, jadi guru-guru itu memang sudah kami giatkan, kami ajak untuk bersama-sama untuk meningkatkan kegiatan literasi itu dengan memberikan jadwal untuk pengadaan belajar membaca, Asmaul Husna, menyanyikan pembiasaan lagu wajib, lagu daerah. Hal ini untuk memudahkan siswa dalam belajar literasi. Bila mana tidak jadwalnya di ruang perpustakaan, anak-anak bisa mengambil judul buku di sudut baca tadi. Jadi SD kami sudah merintis adanya pojok baca dan sudut baca. Kalau nanti bukti foto akan kami susulkan, foto pojok baca maupun sudut baca. Kemudian untuk akhir tahun ajaran atau akhir semester ya, itu biasanya kami adakan refleksi dan juga dengan kami adakan itu semacam festival. Jadi anak-anak kami adakan secara sederhana, itu diadakan festival, misalnya kita suruh membaca puisi, kemudian menempel pada mading itu juga anak-anak kita suruh misalnya buat puisi, mungkin dari mengarang, mereka bisa juga dengan cara mengarang, misalnya dengan judul selama libur itu liburan, masa liburan dan sebagainya. Ini nanti dalam masa libur semester 2 ini juga nanti kami beri tugas untuk anak-anak untuk membuat sebuah karangan. Jadi tidak hanya berupa puisi, tapi juga bisa berupa karangan, karya karangan, demikian. Jadi anak-anak yang jelas setiap kali dalam satu semester itu kami adakan festival gitu Mbak, yang diikuti kelas rendah dan kelas tinggi, begitu Mbak. Baik. Kemudian dari yang tadi Ibu telah sampaikan,
apakah sekolah ada kerjasama dengan pihak eksternal, Bu? Misalnya seperti perpustakaan atau komunitas di sana? Ya, untuk eh, komunitas yang ada kaitannya dengan perpustakaan, itu memang selama ini dari pihak dinas sendiri ataupun perpustakaan Jawa Tengah belum sampai di daerah kami ya, daerah Yeah. Desa Karanganyar, jadi itu belum ada. Ya mungkin karena terbatasnya waktu, dikarenakan mungkin ya Jawa Tengah itu ya luas, sehingga perpustakaan keliling itu belum sampai di desa kami. Sehingga selama ini yang ada ya baru buku, itu buku-buku di perpustakaan. Juga kami harapkan untuk anak didik atau peserta didik kami ini juga selalu belajar bisa melalui media HP. Jadi tidak hanya di sekolah saja, mungkin di rumah itu juga saya bertugas. Namun yaitu membaca dengan misalnya dia bisa download di HP-nya masing-masing peserta didik itu. Yang tugas yang saya berikan itu ya tidak begitu muluk-muluk, cukup dengan mencari contoh bacaan puisi misalnya demikian. Jadi anak itu belajar tidak hanya di sekolah saja, pembiasaan literasi ini bisa di rumah juga bisa dilaksanakan dengan tujuan nanti literasi ini anak-anak setelah paham benar, maka dia akan bisa berkomunikasi dengan baik, bisa membaca dengan baik, memahami kalimat dengan baik dan sebagainya begitu ya. Baik. Kemudian untuk keterlibatan siswa dalam hal ini, bagaimana ya Bu respon siswa terhadap kegiatan literasi yang sekolah terapkan? Ya. Untuk respon siswa sangat positif. Jadi dia seakan-akan sangat membutuhkan sekali. Itu merindukan loh. Ketika para mahasiswa kampus mengajar itu ada di SD kami, dia itu juga masih kangen begitu dari apa ilmu yang telah disampaikan dari para mahasiswa itu, kebiasaan-kebiasaan yang disampaikan kepada peserta didik kami sangat berkesan di hati mereka, sehingga ingin sekali ada lagi begitu. Jadi dari yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik kami, literasi ini sangat berkesan baik. Pokoknya positif, membawa perubahan kepada peserta didik. Karena apa? Dengan membaca, maka peserta didik kami bisa memahami suatu kalimat atau apa kalimat yang diperintahkan itu, sehingga mereka tahu tujuan dari apa yang dibaca. Demikian. Yeah. Baik. Kemudian aktivitas literasi apa nggih Bu yang paling disukai oleh siswa? Untuk anak-anak, aktivitas literasi yang dilaksanakan di SD kami itu dia senang membuat mading. Jadi majalah dinding itu menempel karya puisi misalkan. Kemudian berupa ini hanya sebatas literasi saja kan Mbak? Nggih. Tidak numerasi ya. Nggih, itu tadi yang dipasang di anak-anak itu mading, itu yang ditempel pada mading 1 minggu sekali kami ganti oleh guru-guru kelasnya masing-masing. Kemudian selain itu juga pembiasaan seperti tadi sudah saya katakan, pembiasaannya dengan membaca Asmaul Husna, kemudian dengan menyiapkan teks lagu-lagu nasional, kemudian menyiapkan teks lagu-lagu daerah yang semua kan juga berupa teks yang namanya nanti anak-anak akan membaca sendiri, dibaca sendiri, bahkan dinyanyikan dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh guru kelasnya masing-masing. Begitu Mbak. Baik. Kemudian untuk evaluasi nggih Bu dan feedbacknya, bagaimana sekolah memantau dan mengevaluasi kemajuan literasi siswa? Pantauan kami, jadi sekolah memang tidak langsung selesai, kampus mengajar sudah tidak ada, tidak berlanjut, tidak begitu. Tetap kami lanjutkan dari program kampus mengajar angkatan 5 itu di SD kami. Pantauan kami selaku kepala sekolah
Jadi dari para guru itu dalam melaksanakan pembelajaran khususnya literasi, ini setiap kali dalam 1 bulan sekali kami adakan rapat dengan guru-guru. Jadi saya selain mengadakan rapat juga mengadakan supervisi. Jadi kepada guru-guru itu kami supervisi per kelas, dari kelas rendah dan kelas tinggi, khususnya untuk materi literasi. Ini memang saya adakan supervisi, Mbak. Jadi ada peningkatan atau tidak, itu kami supervisi. Kemudian pantauan kami, pelaksanaan kami untuk kelanjutannya ya agar itu lebih ditingkatkan lagi. Jadi dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun nanti semua akan bisa ada peningkatan. Intinya begitu, Mbak. Berarti benar-benar terpantau ya, Bu? Iya, jelas kami pantau. Jadi kadang sekali lagi kan kami adakan supervisi dari 1 bulan sekali. Jadi memang penting literasi itu, Mbak. Tanpa literasi dibiasakan, maka pembelajaran itu akan tidak berhasil dengan maksimal. Karena apa? Tanpa bisa membaca, maka anak-anak itu tidak akan. Halo, Ibu. Terjeda, Mbak. Sudah, Mbak, itu jawaban saya tadi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, indikator keberhasilan program literasi yang ada di sekolah, kira-kira apa nih, Bu, indikatornya? Keberhasilannya baru berapa persen gitu maksudnya? Ya, selama ini memang karena ya memang yang sebelum ada kegiatan kampus mengajar pada sekolah kami itu juga sudah kami laksanakan. Tapi belum maksimal. Nah, setelah dengan adanya program kampus mengajar kelima ini, ya kira-kira 80%. Jadi kemampuan siswa di dalam literasi 80% sudah terserap ke dalam peserta didik kami. Karena satu kelas itu yang semula nggak bisa membaca ada 5, setiap kelasnya itu ada 6, tapi setelah pembiasaan literasi yang panjenengan terapkan di SD kami ada perubahan, sehingga kami menyatakan 80% lah anak-anak itu sudah bisa membaca semua lancar. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih. Kemudian apa nggih saran Ibu untuk meningkatkan program literasi? Halo? Putus? Nggih. Halo, putus tadi, diulang, Mbak? Nggih, saya ulangi nggih, Bu. Iya. Apa saran Ibu untuk meningkatkan program literasi? Saran saya terhadap guru ya, terutama penyampai ilmunya, artinya ya guru-gurunya, otomatis guru-gurunya. Ya ini juga dari kami selaku kepala sekolah selalu menggerakkan kepada para guru agar kegiatan literasi ini jangan hanya berhenti di sini saja, namun terus tetap berkesinambungan dengan semangat membaca. Begitu kami sampaikan kepada guru-guru setiap kali akhir minggu. Ini juga kami pantau setiap akhir minggu, dalam 1 minggu. Memang kalau supervisi kan tidak setiap hari ya, Mbak, ataupun setiap minggu tidak, tapi dalam setiap minggu atau mungkin dalam sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi kami datang jam 7 itu sudah komplit, kami adakan briefing dulu, yaitu antara lain mengenai literasi tadi. Itu cara saya untuk supaya ada peningkatan dalam hal literasi. Jadi guru-guru memang kami siapkan yang menjadi ujung tombaknya. Baik. Demikian ya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir deh, Bu, apa rencana jangka panjang sekolah dalam meningkatkan literasi siswa? Rencana saya selaku kepala sekolah jangka panjangnya ya, ini paling tidak ya batasannya ke depan
itu memang dari program seperti pembiasaan yang sudah saya sampaikan tadi di muka, itu tetap secara kontinu dilaksanakan. Jadi adanya misalkan festival, itu setiap 1 semester sekali diadakan. Kemudian mading, kita giatkan, kita galakkan. Jadi mading di situ anak-anak membuat karya yang mungkin berupa puisi, berupa cerpen, cerita pendek juga ya. Ini kita upayakan juga. Kita pasang di mading secara bergantian. Jadi setiap minggu sekali kita rubah jadi kegiatannya. Begitu cerpen bisa, puisi bisa, begitu. Demikian, Mbak. Baik. Berarti untuk literasi di sekolah memang benar-benar digalakkan ya, Bu? Jelas, Mbak, itu tetap digalakkan karena memang ujung tombak orang sukses itu dari awalnya itu membaca. Jadi apalagi pendidikan di dasar ya, pendidikan dasar itu yang tadinya anak-anak itu meskipun sudah bisa membaca dikit-dikit, tapi masih perlu berkesinambungan terus, berkesinambungan artinya dari mereka yang sudah kelas 1 terutama kelas rendah ya, ini kan sudah bisa membaca tapi belum lancar. Ini dari kami jelas itu benar-benar kita galakkan. Siapa yang nanti akan lancar dalam membaca, insya Allah akan sukses, akan berhasil dalam hal pemahaman suatu kalimat. Begitu, Mbak. Baik. Untuk sesi wawancaranya sampun selesai nggih, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Mohon maaf ini enggak apa-apa ya. Malah jadi 20 menit. Betul apa-apa, Mbak, itu semampu saya ya, saya menjelaskan semampu saya, dan itu memang benar saya upayakan di SD kami seperti itu. Saja kan ya sampai saat ini ya, keadaan SD kami ya seperti itu, terbatasnya buku, terutama buku bacaan. Itu oh iya tadi saya lupa ya, di setiap kelas itu juga ada sudut baca. Maaf tadi malah terlupakan. Sudut baca itu ada di SD kami. Setiap kelas itu kami adakan sudut baca sehingga anak-anak itu tidak harus lari ke perpustakaan, tapi di kelas pun juga bisa mengambil judul-judul buku yang secara sederhana lah, karena ya terbatasnya buku. Jadi di situ mungkin ya ada buku umum, secara umum ada matematika, ada IPA, IPS, dalam pertanian mungkin cara masak, buku kegiatan olahraga dan sebagainya kalau yang di kelas-kelas. Tadi lupa nggak saya sampaikan? Nggak apa-apa, Bu.